Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita tentang kisah nyata skandal seorang guru dan muridnya, di mana sang murid selalu menggoda sang guru dan mengajaknya untuk bercocok tanam. Cerita ini dimulai saat rapat di sebuah SMA. Rapat akan segera dimulai, tetapi ada salah satu guru yang belum datang. Mereka pun menunggu guru tersebut. Tak lama kemudian, guru yang mereka tunggu-tunggu itu pun akhirnya datang. Guru tersebut bernama Anissa. Karena Anissa sudah datang, mereka semua pun memulai rapat tersebut. Setelah selesai rapat, para guru memulai membimbing para murid di sekolah itu. Ada seorang guru senior bernama Diana yang sedang memandangi Anissa. Sedangkan Anissa sedang asik memandangi muridnya yang bernama Lukas. Sampai di sini, belum ada keanehan dari mereka bertiga. Siang harinya, Anissa dan Diana mendatangi dua muridnya dan memarahi mereka karena berkelahi. Dua orang yang berkelahi itu ternyata Lukas dan temannya yang bernama Danu. Diana bertanya pada mereka berdua, mengapa mereka berkelahi? Lukas menjelaskan bahwa mereka berkelahi karena Danu mengejek Anissa dengan sebutan pelacur. Lukas pun tidak terima karena Danu menghina Anissa. Ucapan Lukas membuat Anissa malu-malu dan salting. Diana meminta Lukas dan Danu untuk berteman lagi dan kembali ke kelasnya. Ternyata Anissa adalah seorang guru baru di sekolah itu. Di situ Diana pun baru berkenalan dengan Anissa. Diana yang hidup seorang diri, kini memandang aneh Anissa. Justru setelah kedatangan Anissa, Diana malah sibuk memikirkan Anissa. Kebaikan dan keramahan Anissa, serta paras cantik Anissa pasti membuat para wanita iri. Namun tidak dengan Diana, dia justru senang berteman dengan Anissa yang cantik itu. Keesokan harinya, Diana datang mengunjungi Anissa ke rumahnya. Suami Anissa yang bernama Randy pun mempersilahkan Diana masuk. Diana masuk dengan sangat sopan. Randy dan Anissa pun menyambut Diana dengan hangat. Entah kenapa, Diana sangat baik dengan Anissa. Sampai sini Anissa hanya mengira kalau Diana adalah teman yang sangat baik. Setelah lama mereka berbincang, Randy pun mengajak Diana untuk makan bersama. Dua anak Anissa yang hampir menginjak dewasa pun juga ikut makan bersama mereka. Diana ikut bahagia karena dia melihat keharmonisan keluarga itu. Namun bukan bahagia seperti biasanya. Diana tampak iri pada Anissa. Besok malamnya, bertepatan pada hari Natal, semua guru dan murid pun merayakan Natal di sekolahan. Karena Anissa tidak terlihat pada acara tersebut, Diana pun mencari Anissa. Namun dia tidak langsung masuk. Diana diam-diam mengintip ruangan Anissa. Diana terkejut dengan apa yang dia lihat saat itu. Ternyata Anissa sedang bercocok tanam dengan Lukas. Keesokan harinya, Diana menelepon Anissa karena ada yang ingin dia bicarakan. Singkat cerita, sampailah Anissa di rumah Diana. Diana pun mengajak Anissa untuk pergi ke restoran dekat rumahnya. Di sana, Diana mengutarakan kekecewaannya dengan Anissa. Karena Diana sudah mengetahui tentang Anissa dan Lukas. Akhirnya, Anissa menceritakan tentang dia yang tertarik pada Lukas. Berawal saat Lukas selalu memujanya dan menggambar wajah Anissa, di situ Anissa takjub dengan hasil gambaran Lukas. Anissa mengusulkan agar kepala sekolah mau untuk mendukung Lukas karena bakat Lukas. Namun sayangnya, kepala sekolah berkata bahwa sekolah hanya mengunggulkan satu siswa. Mendengar perkataan kepala sekolah, Anissa pun sedikit kecewa dengan kebijakan di sekolah itu. Dari situ, Lukas selalu datang ke ruangan Anissa dan rajin belajar. Anissa pun mulai tertarik pada Lukas. Mulai saat itu, Anissa meminta pada Lukas untuk tidak berguru lagi pada Anissa, dan Anissa melarang Lukas untuk datang ke ruangannya. Namun, setiap hari Lukas selalu mencoba membuka hati Anissa. Bahkan, pada suatu hari, tiba-tiba Lukas bercerita kalau ayahnya dipecat dari pekerjaannya, dan dia baru saja dipukuli oleh ayahnya, ibunya juga mengidap sakit ginjal. Dan kini, tidak ada orang yang bisa menghibur Lukas. Karena mendengar perkataan Lukas, Anissa pun merasa kasihan dan kembali berempati pada Lukas. Apalagi saat Lukas memuji wajah cantiknya, seketika membuat hati Anissa meleleh. Akhirnya, Anissa menyadari apa yang ia lakukan dengan Lukas tidak bermoral dan berbahaya. Namun apa boleh buat, dia tidak bisa menahan godaan dari Lukas. Salah satunya, saat jam pelajaran sudah selesai, dia mendapat surat dari Lukas. Lukas meminta Anissa untuk menemuinya malam itu. Singkat cerita, Anissa berpamitan pada Randy, demi Lukas dia rela membohongi suaminya.
Dia berkata pada Randy bahwa dia akan pergi minum dengan teman wanitanya. Randy pun mengizinkan Anissa untuk pergi. Saat tiba di tempat yang sudah mereka setujui, ternyata Lukas sudah ada di sana. Dia sudah tahu kenapa Lukas meminta Anissa menemuinya malam itu. Kemudian, mereka mencari tempat sepi. Bermodalkan selembar kain agar tidak kotor, mereka pun langsung bercocok tanam di sebelah kereta bekas itu. Setelah merasakan genjotan Lukas, Anissa melarangnya untuk memanggil ibu. Kalau perlu, Anissa meminta Lukas untuk memanggilnya sayang. Setelah itu, Lukas kembali memuja kecantikan Anissa. Di usianya yang masih 15 tahun, Lukas bermain dengan lihainya. Mendengar perkataan Anissa, Lukas pun bangga dengan Totong yang mampu memuaskan gurunya itu. Dengan tangisannya, Anissa pun memohon Diana kalau dia ingin melaporkan hal itu pada kepala sekolah, maka tunggulah setelah tahun baru nanti. Karena di Natal ini, dia ingin merayakan Natal dengan suami dan anak-anaknya. Diana mengatakan bahwa dia tidak akan melaporkan hal itu, asalkan Anissa berhenti bercocok tanam dengan Lukas, dan Diana meminta Anissa tetap menjadi guru, karena hal itu akan membuat orang lain curiga. Mendengar perkataan Diana, Anissa pun berterima kasih pada Diana. Dan kini, Anissa yakin bahwa Diana adalah teman yang baik. Singkat cerita, kini keluarga Randy pun sudah berkumpul. Di sana mereka merayakan Natal dengan sangat bahagia. Namun, saat mencuci piring, tiba-tiba dia mendapat pesan dari Lukas. Anissa pun tidak membalas pesan itu. Anissa mendengar percakapan keluarga Randy dari belakang. Di situ, keluarga Randy berkata bahwa memang Anissa seorang guru, namun belum tentu dia sepintar itu. Anissa yang mendengarnya seketika membuat dia jadi insecure. Dia pun mengabaikan percakapan tersebut dan pergi keluar untuk membuang sampah. Namun, ketika Anissa di luar rumah, ternyata Lukas sudah ada di sana. Anissa pun terkejut, apalagi saat Lukas memberikannya kalung emas asli. Anissa pun menerima kalung tersebut dan menegaskan bahwa hubungannya dengan Lukas sudah berakhir. Dan Anissa sudah tidak mau berhubungan dengan Lukas lagi. Lukas pun dengan sabar menanggapi perkataan Anissa dan langsung menciumnya sebelum dia pergi meninggalkan Anissa. Setelah kejadian itu, Anissa kembali luluh pada Lukas. Bahkan, dia pun kembali bermain dengan Lukas setiap malam. Keesokan harinya, Diana pun datang ke rumah Anissa. Namun, kali ini Diana datang dengan wajah sedih dan murung. Anissa pun mencoba untuk menghibur Diana. Tak lama kemudian, Diana pun mengatakan bahwa dulu di sekolahan saat Diana sedang sedih, Diana dan temannya biasa melakukan sentuhan. Entah itu sentuhan tangan ataupun sentuhan yang lain. Dengan begitu akan meredakan kesedihannya. Lalu, Diana pun langsung mengajari Anissa caranya bersentuhan. Saat tangan Diana akan sampai di dada, Anissa merasa geli. Dia pun langsung meminta Diana untuk menghentikannya, lalu Anissa meminta Diana untuk pergi. Tiba-tiba, Lukas menelepon Anissa, dengan sigap Diana pun mengambil ponsel Anissa dan mengangkat telepon tersebut. Dalam telepon, Lukas berkata bahwa dia sangat merindukan pelukan hangat Anissa. Perkataan Lukas membuat Diana mengetahui kalau sebenarnya hubungan mereka belum berakhir. Di situ, Diana meminta agar Anissa segera mengakhiri hubungannya dengan Lukas. Kalau tidak, Diana akan menunggu di depan rumah Anissa sampai Randy pulang. Akhirnya, Anissa pun mendatangi Lukas ke rumahnya. Sesampainya di rumah Lukas, ternyata ada ayah Lukas. Sepertinya ayah Lukas tidaklah kejam. Lalu Lukas dan Anissa pun pergi keluar. Anissa pun mengatakan tujuannya menemui Lukas. Dia ingin mengakhiri hubungannya dengan Lukas karena Diana sudah mengetahuinya. Lukas pun meminta maaf pada Anissa karena hubungan yang harusnya manis kini malah menjadi pahit. Terlebih lagi, jika sampai semua orang tahu, maka Lukas tidak bisa menyelamatkan Anissa. Lalu, dengan berat hati, Lukas pun merelakan Anissa dan mereka langsung berpisah saat itu juga. Seminggu kemudian, Diana dan Anissa pun pergi jalan-jalan. Di sana Diana pun bercerita bahwa dulu dia sering nonton di sini bersama teman dekatnya, yaitu Rihanna. Dia mengalami gangguan mental dan Diana menolongnya. Namun Rihanna tidak mau menaati apa yang Diana perintahkan. Dan akhirnya, gangguan mental Rihanna pun bertambah parah. Keesokan harinya, Diana mendatangi rumah Anissa. Dia mengatakan kalau kucingnya baru saja mati, dan dia mengajak Anissa untuk mengobrol 4 mata agar Diana tak sedih lagi. Anissa meminta maaf karena tidak bisa. Anissa juga menjelaskan kalau dirinya akan pergi menonton anaknya yang sedang pentas.
Diana pun memaksa Anissa agar mau menemaninya. Anissa pun tidak mau. Lalu Randy keluar dan memarahi Diana karena dia selalu datang dan mengganggu ketenangan mereka. Di situ, Randy terus memaki Diana. Anissa yang mendengar perkataan Randy itu mencoba menenangkan Diana dan tetap bersikap lembut pada Diana. Itu semua dia lakukan karena Anissa takut jika rahasianya terbongkar. Diana mengancam Anissa. Kalau sampai Anissa tidak menuruti Diana, dia akan menanggung akibatnya. Anissa tidak menghiraukan Diana dan langsung pergi bersama Randy dan anak-anaknya. Kemudian Diana pun pulang ke rumah dan langsung menguburkan kucingnya. Masih dalam keadaan sedih, tiba-tiba datang salah satu guru di SMA. Dia mengatakan kalau dia ingin membicarakan tentang Anissa. Setelah lama berbincang, di situ Derry pun jujur bahwa semenjak dia mengenal Anissa, dia merasa jatuh cinta pada Anissa. Derry pun kini sudah tahu kalau Diana akrab dengan Anissa, untuk itulah Derry meminta tolong agar Diana menanyakan pada Anissa, apakah Anissa mau dengan Derry. Diana yang mendengar hal itu, dia pun mengatakan dengan jujur kalau Derry bukanlah tipe Anissa. Anissa lebih suka pada pria yang lebih muda dibandingkan dirinya. Contohnya adalah Lucas. Beberapa hari kemudian, kini Diana pun sudah akrab dengan Anissa dan Randy. Di situ, mereka pun sedang membahas mata pelajaran di sekolah. Namun, tiba-tiba datanglah ayah dan ibu Lucas. Ibu Lucas sudah mengetahui tentang hal itu. Dia pun langsung marah-marah pada Anissa dan menganggap Anissa seorang pelacur rendahan. Malam itu mereka pun terlibat perdebatan. Melihat hal itu, Diana pun tersenyum puas. Anissa pun diringkus oleh polisi dan diinterogasi karena dia sudah berhubungan dengan anak di bawah umur. Diana juga diinterogasi oleh kepala sekolah, menurut informasi dari Derry. Diana sudah tahu hal itu, dia pun membantah hal itu. Kepala sekolah yang geram dengan Diana, dia pun menyuruh Diana untuk pensiun 1 tahun lagi. Jika Diana pensiun, maka itu lebih baik untuk sekolahan. Diana pun tidak mau jika harus pensiun dini. Karena jika ada masalah di sekolah yang harus berhenti, adalah kepala sekolahnya. Kepala sekolah pun tidak setuju dengan Diana. Dia justru membicarakan soal Rihanna, yang dimana Rihanna sakit gara-gara ulah Diana, yang mengirimkan bunga kematian pada tunangan Rihanna. Kepala sekolah juga tahu alasannya. Kenapa Diana masih belum menikah sampai saat ini? Yaitu karena Diana suka kepada sesama jenis. Namun, tidak ada yang menyukai Diana, termasuk Rihanna dan Anissa. Setelah Diana pulang dari sekolah, tiba-tiba Lucas mencegatnya di depan rumah Diana. Diana yang curiga dengan niat Lucas, dengan segera dia pun masuk ke dalam rumah. Sore harinya, Diana pun datang ke rumah Anissa. Dia pun langsung masuk dan menghindari puluhan wartawan yang mencoba menggait informasi darinya. Lalu sesampainya di dalam, Diana pun berpapasan dengan anaknya Anissa yang sudah tak menghormati Anissa lagi. Di kandang itu, Anissa mengatakan bahwa anak-anak dan Randy sudah mulai membencinya. Mereka juga menyuruh Anissa untuk tidak mendekati mereka untuk sementara waktu. Lalu, di situ Anissa pun meminta tolong agar Anissa tinggal di rumah Diana untuk sementara waktu, sampai mereka tenang. Diana pun mengizinkan Anissa untuk menginap di rumahnya. Lalu mereka pun akan pergi ke rumah Diana. Sebelum pergi dari rumah, di situ Randy pun meminta maaf apabila Randy banyak salah pada Anissa. Serta, jika Anissa kesepian, Anissa bisa meminta tolong pada Randy. Anissa yang mendengar hal itu pun tetap pergi dari rumah, meninggalkan anak dan suaminya untuk sementara waktu. Keesokan harinya, Diana pun keluar sendiri dan langsung menghindari wartawan. Sedangkan Anissa tetap di dalam rumah. Kondisi mental Anissa kini semakin memburuk, di mana dia seperti hampir lupa pada dirinya. Namun, tiba-tiba Anissa menemukan sebuah surat milik Diana yang langsung menyadarkan Anissa. Seketika Anissa pun langsung aktif dan mencari tahu lebih lanjut soal surat Diana. Sepulangnya Diana dari minimarket, dia kaget karena ruangannya sudah berantakan dan melihat Anissa memegang catatan hariannya. Kini, Anissa sudah tahu bahwa Diana lah yang membocorkan hubungannya dengan Lucas. Anissa juga tahu bahwa itu yang diinginkan Diana agar Anissa bercerai dengan Randy, lalu hidup bahagia dengan Diana. Anissa sama sekali tak menyangka bahwa rencana Diana begitu dangkal. Diana menyamar sebagai teman, namun Diana berencana akan menghancurkan rumah tangga Anissa demi kepuasan Diana. Berkali-kali Anissa mengatakan, meskipun dia tahu kalau Diana suka padanya, namun Anissa tidak suka dengan Diana, dan dia tidak mau jadi seperti dia.
Setelah mengatakan hal itu, Anissa pun dengan berani keluar dan menghadapi para wartawan. Beberapa saat kemudian, mental Anissa kini berangsur pulih. Sambil meletakkan catatan harian Diana, dia pun berpamitan pada Diana, lalu Diana kembali pada Randy. Sedangkan Diana yang ditinggal oleh Anissa, dia pun membuka lembaran baru di catatan hariannya. Setelah Anissa kembali kepada Randy, mungkin nanti Anissa akan dipenjara selama 2 tahun mungkin. Berminggu-minggu kemudian, koran yang mengabarkan soal Anissa dan Lukas pun masih dibaca oleh seorang wanita. Lalu, tiba-tiba datanglah Diana yang berkenalan dengan wanita tersebut, dan cerita pun berakhir di sini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng agar kalian enggak ketinggalan cerita seru lainnya.